Seroja, indah nian nama itu. Namun, bukan keindahan yang ia bawa, bukan pula sukacita yang ia tinggalkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang khususnya, tercatat dalam sejarah pernah diluluh lantakan oleh siklon tropis bernama Seroja pada tanggal 2 sampai 5 April tahun 2021 silam. Siklon tropis Seroja mengepung kota Kupang dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Saudara, siklon Seroja berdampak besar di 11 wilayah di Nusa Tenggara Timur. Presiden meminta penanganan bencana dilakukan dengan cepat. Namun penyaluran bantuan yang mulai mengalir terkendala cuaca buruk dan aksesnya. Lalu, seperti apa situasi para korban pasca badai tersebut saat ini? Apakah semua jejak kerusakan itu telah hilang dari ingatan? Atau adakah siklon itu setiap hari datang membayangi mereka? Setahun sudah badai berlalu, meninggalkan jejak luka pilu, kehilangan rumah yang nyaman, sedih tak membuat mereka hilang harapan. Mencari nafkah dan tempat tinggal yang layak, membuat mereka maju tanpa kata tidak. Hari ini, kita mengunjungi salah satu lokasi terdampak hebat siklon itu. Dari Kampung Amenuban, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, kita akan bertemu keluarga Bapak Julius C. dan Bapak Noh Mone untuk berbagi cerita setahun yang lalu, hari ini, dalam badai siklon Seroja. Kejadian waktu itu tanggal 4 April itu 2021, saya masih di tempat kerja. Jadi waktu itu bos sudah dapat musibah duluan, toko bawah itu air laut sudah masuk di dasarnya. Jadi bos mau mengungsi tapi suruh saya tinggal di dalam toko. Suruh saya tidak pulang, saya sendiri yang jaga toko, tapi saya bersikeras bahwa bagaimana saya pun keluarga di rumah. Terpaksa bos kunci toko, suruh saya pulang. Di tanggal 4 itu, sebelum tanggal 4 itu memang hujan lebat. Hujan cukup lebat, luar biasa. Dan kami tidak pernah menyangka kalau Seroja itu akan terjadi. Tetapi tepatnya tanggal 4, begitu menjelang sore kami lihat kalau tanah ini mulai retak. Tanah ini mulai retak. Dan akhirnya di tanggal 4 itu hujan terus berlanjut sampai malam. Lalu akhirnya malam itu juga kami dianjurkan oleh tetangga untuk harus segera tinggalkan rumah, dan akhirnya kami harus keluar dari rumah. Kami sempat tinggal di saudara kami di sebelah, namanya Bapak Fekice. Jadi saya pulang, di dalam rumah semua, tapi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi saya keluar, lihat-lihat, saya lari ke RT, minta tolong RT untuk datang kontrol bantu kami di lokasi sini. Dan selang mungkin 15 menit, RT kembali ke sana. Saya kembali lihat ke belakang lagi pas jam 5 sore itu. Di belakang sudah terbuka. Jadi saya berdiri mungkin tidak sampai 5 menit, dia sudah terbuka besar. Jadi saya teriak maitua untuk bergerak, ambil anak-anak dong punya ijazah. Dan suruh cepat keluar, tidak usah bawa apa-apa, anak-anak dong punya ijazah penting. Jadi saya lari dari atas, saya hanya selamatkan berasa yang ada di situ supaya kita keluar, barang-barang kasih tinggal dulu. Jadi sudah sampai di teras ini, di belakang sudah turun. Rumah yang bagian belakang sudah ambruk turun. Jadi saya langsung sapu dada bahwa waktu itu, tadi kalau bos tahan saya di sana, berarti saya pulang keluarga tidak ada yang selamat karena don tidak keluar rumah, don di dalam rumah semua. Lalu malam itu memang luar biasa terjadi. Begitu menjelang pagi kami kembali lihat tempat tinggal kami sudah cukup luar biasa kerusakannya. Dan akhirnya kami tidak bisa tinggal lagi di sini, kami harus mengungsi. Di hari berikutnya perlu saya tunjukkan bahwa awal dari kami harus keluar itu mulai retak dari dalam rumah. Dari sana retak sampai tembus. Ada beberapa tetangga juga harus kena lurus, dan akhirnya kami harus ambil ke
kesempatan untuk segera menghindar. Karena kami tidak mau supaya kena yang lebih dahsyat lagi, kami harus menghindar. Ini juga sudah hancur, jadi waktu itu saya masuk ke dalam, pas dia masih bunyi-bunyi, saya langsung angkat barang yang sisa-sisa itu, saya buang ke sini, anak-anak saya pikul jalan menuju ke sana, minta tolong Bapak Mali untuk titip tahan di situ. Tapi sementara jalan don lewat, jalan itu langsung terbuka putus. Jadi don kembali dari sana tidak bisa lewat jalan, don lewat atas sini lagi. Karena jalan sudah putus. Dan ketika kami menghindar, tidak ada tempat lain yang kami bisa lari. Lalu datanglah orang tua kami, namanya Bapak Tommy Naulaka. Kami dibawa ke rumahnya di bagian atas. Lalu kami selama kurang lebih 6 bulan kami tinggal di sana. Tapi puji Tuhan kami tidak harus bayar. Kami diberi kamar fare untuk bisa tinggal dan bisa berusaha untuk mendapatkan tempat yang baru. Tapi waktu itu juga kami bingung. Tempat baru ini kita mau dapat dari mana? Tetapi karena Tuhan begitu luar biasa, kami ada dalam pergumulan dan Tuhan buat perkara, kami harus diberikan sebidang tanah untuk kami bisa tinggal. Dan akhirnya bulan Juli tepat, kami mulai membangun di tempat atau tanah yang Tuhan undikan bagi kami. Lalu akhirnya tepat bulan November kami harus masuk. Waktu setelah kejadian kami mengungsi ke posko 1, tapi karena begitu di situ banyak orang, terpaksa kami ditolong oleh Bapak Misa RT 20 untuk nginap tahan di dia punya kos selama 3 bulan. Baru saya ke toko sampaikan kejadian di rumah saya itu, saya muncul, bosnya menangis juga. Saya menangis, dia juga menangis. Apa yang terjadi? Saya bilang, Bapak kalau tidak tolong saya pulang kampung. Tapi bos bilang begini, saya tidak pandang bulu. Kamu itu agama apa. Saya sudah ada di NTT, kita sama-sama, saya akan sama-sama dengan kamu di sini. Karena kamu dengan saya sudah lama, saya anggap keluarga sendiri. Terpaksa dia dengan anak laki-lakinya kita ke lokasi, saya kasih tunjuk tanah untuk kamu, anak buah semua di sini saya tidak kasih, hanya kamu sah. Karena kamu dengan saya sampai saya bisa beli ini toko. Nah, begini, waktu itu Mir datang ke sini, dia menangis karena dia rumahnya rubuh. Jadi karena saya juga ada mempunyai tanah di daerah sini ini, nah itu saya kasihlah tanah yang di Belo itu, satu perumahan. Jadi kalau ada juga orang yang mau beli-beli sebelah-sebelah, ya saya kasih sudah, supaya rame ke mau sana. Ya sebenarnya begini, kalau kita berbuat baik, bukan orang itu yang membantu kita dari atas, dari Tuhan yang Maha. Kalau kita berbuat baik, kita bukan soal agama lain-lain ya sama saja. Agama itu tujuannya baik semua. Cuma akidahnya lain-lain itu. Tanggal 26 April saya dapat tanah dari Bos Kumarang. Lalu setelah itu proses pembangunannya ini saya didukung oleh seluruh keluarga, baik dari keluarga saya maupun keluarga istri. Terus yang keluarga yang ada di sekitar lingkungan itu ikut membantu untuk mendorong bahwa itu harus cepat bikin rumah. Awalnya harus sederhana, tapi saya bilang nanti biar satu kali, jadi kita bikin vendereng ini. Saya hanya punya modal 5 sak semen sah. Tapi waktu saya bikin itu dari Oebufuk datang semua itu, yang tetangga yang ada di sini nih semua bawa, ada yang 5 sak, ada yang 2 sak, bahkan ada yang 10 sak. Datang ke turun semua di sini. Kami membangun sampai di vendereng sah. Hanya vendereng terus, untuk lanjutan saya tidak ada uang lagi. Tapi akhirnya proses tahap demi tahap, saya pikir
lebih baik saya dapat uang dari uluran tangan semua belas kasihan dari semua keluarga, yang ada yang sampai 500, ada yang sampai juta. Saya mulai beli bahan mulai dari besi, batako, kami slow bawa, terus sampai saya turun pasir, tapi saya utang kemarin ini baru selesaikan pasir itu. Kemarin ini baru saya bayar terakhir. Saya kasih tahu supir saya bisa utang, akhirnya dia kasih yang kemarin kasih turun pasir ini. Jadi kami slow ini tiang berdiri, tapi untuk mau naik ke atas batako tidak ada. Akhirnya datang orang yang datang dari Oebofu, yang baik dia juga kena ini Seroja juga, tapi dia sampai cari saya ke sini untuk lihat saya punya bangunan itu sampai di mana. Akhirnya turun lihat apa yang kurang. Mereka lihat ada semen, ada ini seng, dong bantu. Ada yang bawa 5 lembar, ada yang 10 lembar. Kalau untuk kayu-kayu yang ini nih, saya telepon ke orang tua saya, dong sensor di kampung. Itu baru sampai di sini, baru saya bawa ke tukang skap untuk ini bikin dia pun kosen dong, karena beli kosen 1.300 saya tidak mampu. Akhirnya saya suruh om bapak tukang ini, dia tiap malam dia sambung ini kosen dong. Setelah itu baru kami mulai bangun. Jadi tiap minggu saya dibantu oleh tukang satu dari Oebofu, orang Sumba, Bapak Tius. Itu dia bantu saya tiap minggu tanpa bayar. Itu dia rela untuk membantu saya sampai selesai, sampai atap, tidak bayar. Jadi tiap minggu itu saya hanya batas ambil batako itu 150 buah. Habis itu selama 6 hari itu saya berusaha sampai harus dapat tiap minggu depan dapat batako lagi, untuk hari Minggu naik lagi. Jadi karena saya lihat dia naik, rubah naik ke atas, saya juga punya semangat untuk ini cepat diselesaikan rumah. Akhirnya saya punya anak ini juga menangis. Jadi saya merasa kasihan karena biar kalau saya sendiri mungkin saya sudah pulang kampung. Terkadang saya pikir keluarga ini saya mau taruh di mana, dong sekolah di Kupang semua. Jadi akhirnya saya berjuang sampai batas seng. Saya tidak bisa buat apa-apa, mungkin hanya sampai situ. Datanglah dari convention dari gereja Maranatha Oebofu, karena saya punya anak Putri Jayani Mone ada masuk PPA Maranatha Oebofu, akhirnya mendapat bantuan dari situ. Akhirnya uluran tangan dari convention, akhirnya saya bisa selesaikan rumah sampai. Saya puji Tuhan karena semua pada waktunya Tuhan berbuat itu. Saya tidak bisa buat apa-apa, saya tidak bisa balas, saya hanya balas dengan doa. Dan inilah pondok yang telah Tuhan sediakan, dan ini bukan sebuah hal yang gampang. Ya, setiap orang yang membangun itu harus menghitung bahannya supaya ketika ia membangun bisa cukup. Tetapi karena keadaan dan karena iman, kami bangun dengan apa yang ada. Saya dan ibu sempat berusaha mempersiapkan sedikit berkat, tetapi saya hitung-hitung dalam membangun rumah ini dari fondasi sampai selesai, persiapan kami tidak seberapa. Mungkin hanya 25% yang kami persiapkan, tapi 100% semuanya dari perhatian Tuhan melalui para hamba Tuhan, melalui gereja, dan melalui keluarga. Karena itu kami patut menaikkan puji syukur hormat kepada Tuhan, yang mana hari ini kami bisa ada dalam pondok yang telah pernah kami bergumul untuk membangun. Sudah bisa selesai dan kami tinggal sudah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan atau 2 bulan kami ada di sini. Kami boleh dapat menikmati tempat yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Tapi satu hal yang kami lakukan ketika Seroja itu berlangsung, ketika sebelum kami keluar,
saya dengan istri anak, kami ambil keputusan, kami berlutut di tempat lama, di rumah lama. Itu juga ada di dalam lagu yang sudah ada di YouTube. Itu kami berdoa bersama, baru kami keluar. Kami bersyukur walaupun tempat itu sudah hancur, tapi kami bersyukur karena selama 28 tahun kami dipelihara di sana oleh Tuhan. Dan sebelum kami keluar karena seroja yang ada, kami bersyukur. Kami doa bersama baru kami keluar. Dan ketika kami bersyukur dengan yang Tuhan berikan selama 28 tahun, Tuhan tidak membiarkan kami. Lalu disinilah kami diutus untuk menempati tempat ini. Dan lebih dari itu, yang kami patut kami syukuri adalah setelah rumah ini selesai, kami harus pasang seng di setiap pintu jendela. Di setiap jendela, bahkan pintu besar tiap malam kami tutup pakai pintu lama yang seroja sudah kasih hancur rumahnya untuk kami bisa tidur. Tetapi satu saat saya bilang, ibu, kita berdoa supaya kalau bisa Tuhan berikan, kasih kita berkat, kita beli cukup pintu muka belakang supaya kita bisa tutup dengan aman dan bisa tidur dengan aman. Jendela-jendela biar pakai seng tidak soal, nanti ada berkat baru kita beli. Tetapi puji Tuhan, begitu kami berpikir demikian, satu waktu saya ada di puasa istimewa di persekutuan doa. Kami dari pagi sampai malam baru selesai, dan ketika saya pulang, saya dapat informasi dari ibu bahwa dari PPA Gereja Maranatha datang. Kebetulan anak kami Adriana C ada di PPA Maranatha, dan saat itu ibu kasih tahu kalau dari PPA ada hamba-hamba Tuhan diutus datang untuk perhatikan kami melalui pintu jendela. Ibu bilang mereka ukur pintu jendela semua, ukur tembok. Katanya mereka bertanggung jawab untuk palester, mereka bertanggung jawab untuk pintu jendela semua. Dan puji Tuhan seperti yang kita lihat sekarang ini, pintu jendela telah selesai dan kami bisa tinggal dengan aman. Bahkan oker mereka bertanggung jawab. Kami patut bersyukur atas semua perhatian Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, dari persekutuan doa dari gereja, bahkan dari PPA. Untuk seluruh compassion kami patut berterima kasih, bahkan Mama Yuce bersama semua teman-teman yang ada, kami patut berterima kasih. Kami percaya bahwa kecapaian Mama Yuce bersama teman-teman, bahkan semua compassion dihitung Tuhan. Kami percaya doa kami menyertai dan memberkati apa yang dikerjakan untuk memperhatikan kami. Tuhan sedang mencatat dan pasti diberkati Tuhan. Waktu tanggal 18 Desember kami dikunjungi oleh pihak PPA Maranatha, staf Maranatha, PPA, terus PSN mengunjungi kami untuk di mana itu anak kami dapat bantuan. Maka dari situ disuruh kami ada syarat-syarat yang kami harus lengkapi, dan waktu itu Mbak Yuci bersama teman-teman staf mentor tutor dari PPA yang datang untuk mengunjungi kami, dan dari situlah anak kami mendapat bantuan. Akhirnya hingga detik ini kami bisa tinggal, rumah kami bisa jadi bagus oleh karena bantuan dari PPA Maranatha. Bulan April ini adalah bulan ketika kita melihat 1 tahun ke belakang, kita mengalami sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan. Ada badai seroja yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar lingkungan kita. Dan ternyata ada banyak orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, anak-anak yang kita layani yang terdampak dari badai seroja. Ketika melihat perjalanan dan berbicara dengan beberapa keluarga penerima manfaat yang terdampak langsung, di awal mereka begitu sedih, di awal mereka mungkin menangis, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di kemudian hari. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang tidak tinggal diam. Tuhan mengirimkan tangan kasih-Nya melalui orang-orang yang telah Tuhan pakai, melalui sponsor dan donor di negara yang tidak kita ketahui. Mereka mengirimkan sejumlah uang yang diberikan kepada kita melalui Compassion dan juga melalui PPA. Puji Tuhan bahwa semua yang Tuhan lakukan melalui orang-orang yang telah Tuhan tentukan ini boleh memberikan dampak yang luar biasa kepada keluarga penerima manfaat kita.
Ada 14 rumah yang ada di lingkup wilayah Jemaat Gemit Maranatha Oebufu yang mendapatkan bantuan langsung dari Compassion dan PPA, dan saat ini sudah ada 2 rumah yang sudah selesai dan 12 rumah lagi yang akan segera dibangun dan diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Bersyukur bahwa melalui tangan-tangan teman-teman yang luar biasa di PPA Maranatha, teman-teman yang luar biasa yang Tuhan pakai juga untuk dari hari ke hari boleh mendampingi dan melihat secara langsung, melakukan proses monitoring pengerjaan rumah. Kita dan kami sama-sama melihat bahwa apa yang dilakukan ini boleh memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya ketika menghadiri serah terima rumah, keluarga penerima manfaat boleh menyaksikan sendiri bahwa Tuhan memakai teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar mereka, gereja, PPA, Compassion, bahkan pemerintah setempat dan teman-teman keluarga di sekitar mereka untuk boleh menyelesaikan proses pembangunan yang saat ini dilakukan. Sebagai bagian dari keluarga besar Compassion, saya menyampaikan turut bersuka cita dan selamat atas setiap proses yang dijalani oleh teman-teman di PPA Maranatha Oebufu, setiap proses yang sudah dijalani dan akan dijalani oleh setiap keluarga penerima manfaat. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan jeritan dan tangis orang-orang yang patah hati. Berkaitan dengan bencana badai Seroja yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, di Kelurahan Oebufu itu terjadi korban bencana badai Seroja sebanyak 892 kakak. Dari 892 kakak itu 164 di antaranya itu adalah warga yang benar-benar rumah hancur dan kemudian mereka kena dengan bencana longsor, sehingga 164 kakak itu akan direlokasi ke tempat yang lebih baik oleh pemerintah. Dan khusus bagi 164, tahap pertama yang akan direlokasi oleh pemerintah itu adalah 137 kakak. Dan karena itu 137 kakak yang sementara proses untuk kemudian direlokasi sesuai dengan mekanisme yang ada ke Manulai 2. Bangunan itu sudah sesuai dengan informasi yang kami dapat dari Dinas Teknis, sudah 99% untuk ditempati oleh 137 kepala keluarga. Dan sisa dari itu terdapat 280 kakak yang mendapatkan dana stimulan untuk perbaikan rumah mereka yang rusak. Dan dari 180 itu oleh tim teknis telah dilakukan validasi data dan sementara dalam proses untuk pencairan dana sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan di Oebufu terjadi beberapa perubahan status kerusakan sesuai dengan hasil validasi oleh tim teknis, dan khusus bagi mereka yang sementara divalidasi data mereka untuk berubah status kerusakannya dari kategori ringan menjadi sedang dan seterusnya, itu sementara diproses. Kemudian nanti buku rekening akan diserahkan kepada masing-masing orang untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan oleh karena itu memang kita tidak dapat pungkiri bahwa realisasi untuk bantuan dari pemerintah ini cukup lama, tetapi sudah melalui proses dan sudah mendekati waktu untuk dilakukan pencairan. Dan khusus bagi keluarga-keluarga yang namanya keluar untuk mendapatkan dana ini sesuai kategori masing-masing, yang belum melakukan perbaikan terhadap rumah mereka, itu akan didampingi oleh tim teknis untuk kemudian pengadaan bahan dan pertukangan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara bagi warga yang sudah memperbaiki rumahnya, itu kemudian akan diganti uang dan mereka akan menyelesaikan administrasi sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, untuk keseluruhan dari proses perhatian pemerintah terhadap korban badai Seroja ini, bantuan itu ada beberapa macam, termasuk yang penanganan darurat. Tempo hari kita buka 4 posko, dan kemudian warga yang waktu itu kehilangan tempat tinggal, mereka ditangani untuk kebutuhan dasar mereka, makan, minum, dan tempat berteduh, sehingga
Kemudian sampai dengan saat ini, mau hampir 2 tahun ini, warga yang kebanyakan warga yang tempo hari kehilangan tempat tinggal, mereka sudah ada yang kos, ada yang tinggal sementara di rumah-rumah bersaudara, tetangga, keluarga, dan ada juga yang buat rumah sementara di tanah-tanah kosong yang milik orang lain. Sehingga nanti melalui bantuan ini, baik relokasi dan nanti perbaikan melalui dana stimulan ini, dapat menanggulangi kebutuhan-kebutuhan warga yang korban akibat badai Seroja. Saya kira demikian, terima kasih. Salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dan kita bersyukur setelah mengalami berbagai pergumulan pasca Seroja di April 2021, kita mendapatkan banyak perhatian dan sumbangsi yang besar dari semua orang yang membantu korban Seroja. Ya, secara khusus di PPA Maranatha Oebufu, kami bersyukur bahwa dari pihak convention juga membantu, ada 2 rumah yang sudah diselesaikan. Terima kasih juga untuk lurah, pemerintah setempat, teman-teman di region yang membantu, Pak Radit, Pak Yusri, dan semua yang ikut campur tangan dalam proses ini. Teman-teman yang ada di PPA Maranatha Oebufu, Mayoci, staff, dan semua tutor mentor, kita bergandengan tangan bahwa memang Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang berarti di tengah situasi yang sulit ini. Ada banyak pergeseran yang terjadi, ada banyak perubahan-perubahan nilai yang terjadi, tapi Seroja ini juga membawa satu makna yang positif untuk kita juga senantiasa menaruh harapan dan pertolongan kepada Tuhan. Tuhan memakai semua orang menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hati, menjadi tangan yang memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Karena itu kami hanya melalui kesempatan ini kami mau berterima kasih kepada semua pihak yang memperhatikan kami, baik dari teman-teman persekutuan doa, ada beberapa persekutuan doa yang memperhatikan kami, bahkan ada teman-teman secara pribadi memperhatikan kami secara spontanitas, bahkan ada keluarga juga yang memperhatikan kami. Kami hanya bisa berterima kasih dan doa kami kiranya Tuhan memberkati. Kami terus berterima kasih terutama pada Tuhan karena Tuhan menolong kami. Tuhan juga menolong teman-teman, tutor, mentor, sampai Maranatha lewat mereka. Makanya kami bisa keluar dari cobaan ini.